Puji Tuhan, saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 18 yang disampaikan oleh Pastor Basel. Pasal ini sangat ada kespesialan karena kebanyakan Amsal cukup panjang ayatnya. Hari ini ada 24 ayat. Tetapi ini memberi kita hikmat. Dengan tema terima hikmat, menerima hidup. Menerima hikmat menyelaraskan hidup. Banyak perkara kita setiap orang pun memiliki. Pada saya melihat, saya pun merasa saya pun banyak. Dari ayat pertama dimulai, ayat 1 sampai dengan 11 itu saya bagi dalam bagian pertama. Tidak mengandalkan kekuatan tetapi mengandalkan Allah. Kita sebagai manusia kebanyakan banyak pikir. Di ayat pertama dikatakan, orang yang menyindir mencari keinginannya, amarah meledak terhadap setiap pertimbangan. Apa yang dimaksud dengan orang yang menyindir? Di 611 ada satu pepatah mengatakan gua laki-laki kebanyakan hanya memikirkan diri sendiri. Di dunia juga memberi nama hanya untuk menginginkan keinginan sendiri. Keinginan hanya diri sendiri, yang dicari juga keinginan diri. Hikmat tidak bisa masuk di dalam hidupmu. Di dalam hidup kita harus ada persatuan dengan hubungan dengan orang lain. Kalau tidak, hikmat tidak bisa masuk di dalam kita. Manusia kebanyakan tidak bisa melihat sendiri. Kalau kamu pagi hari bangun, adakah kamu melihat sesuatu? Yaitu kamu bercermin. Siapa yang tidak bercermin sudah keluar rumah? Kemungkinan sedikit. Karena kamu tahu dirimu bagaimana. Kalau kamu hanya mengejar keinginanmu sendiri, semua hikmat perkataan yang benar tidak ada dalam otakmu, kamu tidak akan berubah. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Yaitu orang yang hanya ingin mengutarakan apa yang ingin dia katakan. Tidak mengerti perkara keadaan yang bagaimana. Ini orang bebal. Adakah orang belum selesai berbicara, kamu sudah berpikir apa yang ingin kamu jawab? Karena saya juga demikian. Pastor Joshua sering berkata, Pastor Joshua, bukan demikian. Pastor Joshua, kamu gitu lagi. Karena saya ingin apa yang ingin saya pikirkan, yang ingin saya katakan, saya utarakan. Saya sering ditegur Pastor Joshua. Kalau seseorang tidak suka untuk mendengar, hanya ingin membeberkan isi hatinya, hidupmu tidak akan dewasa. Puji Tuhan, saya sering diperingati oleh Pastor Joshua, sehingga saya pun dapat terobosan. Kemudian ayat ketiga, bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Dikatakan orang fasik ini datang, perkataannya akan ikut akan dia. Karena perkataannya mengutarakan isi hatinya. Seperti perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, seperti sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Sesuatu yang kamu pikir di dalam hatimu yang tidak dapat dilihat orang, diutarakan dengan mulutmu. Jadi orang fasik ini, di dalam hatinya yang dipikir adalah kejahatan, dan mulutnya hanya mengutarakan kejahatan.
perlahan dimanapun dia berada akan mengatakan kata-kata yang jahat. Seperti kamu di kantin, di restoran ada orang yang berbicara sangat keras dan berkata-kata kasar. Karena mereka sudah terbiasa. Hal yang terbiasa bagi mereka. Jadi dalam hatinya hanya tersimpan ini, maka diutarakan dalam mulutnya. Semakin banyak kamu bicara, maka hatimu semakin banyak perkara ini. Saya tahu kamu tidak akan berkata yang jorok. Rupanya berbicara akan menunjukkan isi hati kita. Saya pernah di Cina, waktu sekolah menengah, saya pernah ngomong yang kasar juga. Seperti berbicara ingin menambah kata-kata yang kasar. Sepertinya merasa orang lain akan mengerti. Jadi saya mulai terbiasa. Orang rumah kami tidak boleh saya ngomong-ngomong kasar atau jorok. Di situ ada 2 rumah. Karena saya tinggal di rumah agak perkampungan. Karena pernah saya pulang sekolah, lepaskan tas sekolah, langsung pergi ke tempat tidur saya, kamar saya. Kemudian saya mulai marah akan perkara hari ini yang tidak saya suka. Tiba-tiba selimut disingkap. Rupanya kakak perempuan saya, rupanya dia di dalam. Dan dia berkata, saya beritahu ibu. Kemudian ibu saya tahu saya dihukum menulis. Sangat sulit untuk ditulis perkataan, tapi sampai ini masih ingat sampai menulis 1000 kali. Sejak itu saya berhenti ngomong yang kasar, yang jorok. Iya, kalau di dalam hatimu terpikir terlalu menyimpan hal-hal ini, maka mulutmu akan mengutarakan. Atau kita dengan perkataan untuk mendapat perhatian orang lain. Seperti di ayat ke-5 dikata, tidak baik berpihak kepada orang fasik dan menolak orang yang benar dalam pengadilan. Menghindar dari orang, memberi muka orang. Perkara yang salah dibenarkan. Kalau kamu tidak memberi keuntungan saya, perkara benar saya akan jadikan yang salah. Seperti bisa memberi kebaikan pada orang lain. Atau ada orang yang mencari kebaikan orang lain. Memberi muka. Barusan saya mengenal bos dari restoran dan ia memberitahukan kepada saya, karena setiap saya datang dia memberi saya minum sup. Kemudian dia berkata, tadi ada temanmu yang datang, dia menyuruh aku mengambil sup, semangkuk sup. Mungkin menyuruh pegawainya. Kemudian pegawainya berkata, kamu belum manggil menu. Dia bilang Pastor Basil juga demikian. Kemudian saya mendengar demikian. Saya ingin mencari tempat untuk sembunyi. Rupanya nama saya bisa memanggil 1 mangkok sup. Jadi nama saya bisa diganti dengan semangkok sup. Ini sangat memalukan. Jadi saya berkata kepada teman saya, jangan lagi menggunakan nama saya untuk menggantikan sup. Jangan ditukar lagi ya. Seperti kita mengandalkan nama seseorang. Sesungguhnya ini tidak bisa dipercaya. Kemudian bos itu berkata kepada saya, lain kali jangan demikian. Jadi nama atau orang tidak bisa diandalkan. Ini adalah andalan dalam hati saya. Tetapi saya sering mengandalkan mulut.
kita. Kemudian, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulut berseru meminta pukulan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, suka ribut dengan orang. Bagaimana suka ribut dengan orang? Yaitu orang yang suka menjelaskan perkara. Seperti saya dengan anak saya pergi berjalan, saya menanti dia setengah jam. Sudah kebiasaan. Dia datang, kemudian dia berkata, tadi begini, begitu. Saya katakan boleh pagi lagi, awal lagi datang. Kemudian dia berkata, karena ini, karena itu. Kemudian saya memandang dia merasa saya yang salah. Saya menanti setengah jam seperti saya yang salah. Saya sangat marah juga. Kita ribut dengan orang, menjelaskan perkara. Ini adalah orang yang bebal. Sungguh ingin memukul dia. Saya memikir ayat ini, saya memang ingin pukul dia. Ya, pada saat kamu sering ribut dengan orang, pihak lain tidak suka. Apalagi setelah mendengar dalam satu kata. Saya ingin anak saya, putra saya sering berkata kepada saya. Putra saya berkata dengan saya, "Dedi, menanti gitu lama. Maaf ya, terlalu lama." Saya berkata, ya udah, mengapa banyak omong? Tapi untuk berbicara demikian sangat sulit. Kita mengadakan hubungan dengan orang untuk meminta maaf, kata minta maaf itu juga sulit. Maka kalau kamu berkata minta maaf tidak akan menimbulkan keributan. Untuk orang mengerti diri kita sendiri itu sulit. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Dibinasakan. Yaitu mulutmu, kata-kata yang kamu utarakan. Kalau kamu tidak pikir yang matang, berbicara sembarangan, akan menimbulkan kerusakan. Orang lain bagaimana memandangmu? Seperti orang ngomong, kamu ngomong asal-asalan. Sembarangan ngomong, tetapi hal yang benar tidak bisa. Maka demikian akan membinasakan hubunganmu. Seperti kamu berbicara, siapa-siapa, kamu pakaianmu hari ini sangat sederhana. Dengan demikian akan merusak hubungan. Kita sering-sering menghakimi orang lain. Ini akan membinasakan. Ya, haruslah kita memuji. Ini membuat jaring dalam hidup kita. Kita tidak tahu akan kapan terjebak. Kamu berkata tidak tahu apa yang terjadi. Perlahan ini akan menimbulkan kerusakan hubungan. Jadi kita sering berkata, mulut kita bisa diandalkan. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk di lubuk hati. Yaitu kata-kata pemfitnah kembali dalam kamu terdengar di telingamu seperti makanan yang perlahan-perlahan kamu makan. Ini belum tentu makanan yang enak, tetapi di sini dikatakan seperti sedap-sedapan masuk ke dalam lubuk hatimu, yaitu perkataan batu masuk di telingamu, perlahan akan masuk ke dalam hatimu. Kamu akan merasa hal itu benar, dan ini akan mempengaruhimu. Bukan hanya satu kata, tetapi perlahan-lahan masuk di dalam lubuk hatimu dan menjadi kebiasaan kamu untuk mendengarnya.
Di dalam hidup sehari-hari kan kami pun menghadapi, yaitu menggosip. Seperti perlahan-lahan dia berkata, kata menggosip mudah sekali tahu. Pada saat kamu masuk di kamar, kamu berbicara-bicara, waktu dia berjaya, mendadak menjadi tenang. Apa yang kamu bicarakan? Banyak berkata, kamu ngomongin aku ya? Mengatakan kata-kata gosip. Dan kata-kata ini sering ingin kita dengar. Jadi perlahan satu persatu masuk di dalam mulut, masuk di dalam seperti makanan yang masuk di dalam mulut kita, yang akhirnya masuk dalam lubuk hati kita, yang membuat mengubah pandangan kita terhadap orang lain. Kata-kata yang belum tentu ada maknanya. Tetapi perlahan kamu mendengar, kamu akan mengubah hatimu terhadap orang lain. Paling orang berkata, aku berkata bukan demikian maksudnya. Tetapi masuk di hati, pikiran lain sudah timbul akan artinya ini. Ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudari dari si perusak. Orang yang malas sama sanda dengan yaitu membinasakan. Pada saat kamu melakukan untuk merusak perkaraan, jangan berkata bermalasan itu tidak arti. Dikatakan di sini saudara, kalau kamu malas menjadikan kamu menjadi si perusak. Kamu mengundang saudaramu masuk dalam pekerjaannya, maka hidupmu akan terus merosot, semakin tidak selaras. Kita jangan mengandalkan hati kita dan mulut kita. Kita harus percaya pada Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ada dua macam orang, satu orang benar, satu orang yang kaya. Orang benar adalah ia orang yang mengikuti Allah. Dia berada di dalam nama Tuhan. Tuhan menjadi pelindungan baginya. Orang kaya yang dia miliki yaitu harta, yang dia andalkan adalah harta. Dia bisa mengira harta bisa menjadikan dia tembok yang tinggi untuk melindungi dia. Tetapi sesungguhnya nama Tuhanlah menara yang kuat. Nama Tuhan di atas segalanya. Di bawah namanya akan salut bertunduk dan semua mengaku. Adakah kamu melakukan sesuatu atau waktu kamu melayani, menyuruh rekan kerja atau pekerja gereja tidak kamu berkata, Pastor Joshua menyuruh saya datang, Simo ingin saya demikian, langsung mereka menjadi semangat. Adakah kamu mengalami hari ini? Nama-nama ini mempunyai kekuatan, tetapi jangan sembarangan pakai. Kamu orang yang benar baru menggunakan nama Allah, nama Tuhan. Tapi kalau kamu jahat, janganlah kamu pakai. Kalau kamu orang jahat memakai nama Tuhan, maka itu sangat membahayakan. Kamu berdalih dalam yang benar, kamu akan menjadi diselamatkan. Seperti waktu kita berdoa mengusir setan, bukan karena kamu punya urapan, tetapi karena dalam nama Tuhan Yesus maka setan itu keluar, penyakit disembuhkan. Ini adalah janji.
Tetapi ada orang yang bisa mengandalkan hartanya. Memang ini yang tidak bisa diandalkan. Jadi kita mengandalkan nama Allah, jadi hidup bisa selaras. Kemudian di sub yang kedua ayat 12 sampai dengan 17. Terobosan dalam hidup, halangan atau hikmat. Ayat 11. Ayat 12. Yang menjadi halangan yaitu tinggi hati yang mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati dan merendahkan diri. Yang menjadi penghalang dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang tinggi hati. Ada kalanya kita mengira aku sanggup, tidak menjadi masalah. Maka kalau timbul aku, seringkali menjadi kamu terjatuh. Beberapa hari yang lalu, tangan saya merasa tidak enak, saya olahraga dan saya merasa agak enakan. Tetapi pergi belanja, saya melihat beberapa kantong barang. Cuma kira 3 kati sayur, hanya tambah 1 air. Oke lah, saya angkat sendiri. Saya menggunakan tangan kanan, tangan kiri saya. Langsung tangan saya ambruk lagi. Saya mengira saya bisa, rupanya tidak. Jadi banyak kala kita akan meremehkan perkara, maka timbullah tinggi hati. Maka akan menjadi kehancuran. Hanya kerendahan hati yang mendahului kehormatan. Dengan rendah hati kita melepaskan aku, maka Allah akan menolongmu. Jikalau seorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaannya. Seperti tadi sama. Banyak orang yang bertanya, belum selesai dia bertanya, kamu sudah menjawab. Ini akan timbul dalam keadaan yang bagaimana? Minggu kemarin saya di kebaktian anak saya untuk berkhotbah, anak langsung waktu saya bertanya, maka anak-anak langsung menjawab, aku tahu apa yang kamu tahu. Jadi saya suruh dia berangkat, dia tidak tahu apa yang harus yang dijawab. Dia tersenyum kepada saya dan bertanya lagi, belum selesai tanya, dia bilang aku tahu. Diberi mikrofon kepadanya, dia tidak bisa jawab. Kalau kita adalah orang dewasa seperti anak itu, maka kita adalah orang yang bebal. Jadi kita harus mendengar dahulu baru menjawab. Ini akan menjadi kebodohan dan kecelakaan bagi kita. Maka kita akan merasa tidak salah tingkah. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Terobosan dalam hidup kita, yaitu mengandalkan iman kita dan roh kita, bukan kedagingan kita. Kita bisa sakit, kita akan menderita, tetapi semangat kita harus kuat. Sebanyak sekali saudara-saudari dari dalam sakit penyakit, tetapi dia percaya pada Tuhan, maka jiwanya akan semangat dalam hidupnya. Walaupun dia sakit telah lama, tetapi ia percaya pada Tuhan, belahan untuk melalui. Jadi penyakit bukan hal yang menjadi ketakutan dalam hidup kita, tetapi yang paling menakutannya itu hati yang sakit, seperti depresi. Pada saat depresi boleh dikatakan imanmu kepada Tuhan akan goyah. Orang bisa memikirkan, bisa ingin bunuh diri, dan belum tentu dia punya sakit, tetapi hatinya tidak bisa lagi menerima
Dan penyakit ini lebih lagi menakutkan. Ini adalah pembunuh. Jadi kita harus kembali kepada Allah, mendirikan kembali iman kita. Percaya Allah yang menciptakanmu, salah satu dari ciptaan Allah. Percayakah kamu bisa menyelesaikan seluruh di bumi? Kalau pekerjaanmu sudah selesai di bumi, Allah akan memanggilmu pulang. Masih ada hari esok, hiduplah untuk Allah. Dirikan iman yang dari Allah. Kamu akan menjadi penyanggah padamu. Bahkan dalam kesusahan yang besar kamu bisa lewati. Jadi demikianlah kesaksian. Kesaksian memberikan kita tahu kita bisa melampaui. Dan kembali kita melihat hidup kita. Dalam perkara apa yang tidak bisa kita lewati. Kalau kamu tidak bisa melewati, kamu sudah tidak ada di sini. Jadi kita harus menjaga hati kita, itu sangat penting. Kemudian ada 3 perkara yang membuat terobosan dalam hidup kita. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menurut pengetahuannya. Ya, ini dikatakan yaitu mau untuk belajar. Hatimu mau belajar, telingamu mau mendengar. Ayah saya punya pepatah, belajar sampai tua, bekerja sampai tua. Jangan katakan aku sudah tahu, tetapi haruslah terus belajar. Hadiah memberi keleluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar, yaitu orang yang mau memberi. Pengorbanannya perlahan akan membawa kamu pada hal yang sangat penting. Orang yang bisa memberi. Pembicaraan pertama dalam suatu pertengkaran nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Jadi pengembalaan sangat penting. Ini memberitahukan kepada kita. Banyak sekali anggota sel akan berkata, bos saya demikian-demikian. Kalau demikian mendengar perkataanmu, maka bosmu sangatlah jahat. Tapi belum tentu. Pada saat pertama kamu mendengar pembicaraan orang itu belum tentu benar. Kamu harus melihat orang lain atau sesamamu yang menyelidiki, yang ada hubungannya dengan orang itu. Baru kamu memberi keputusan. Ini sangat penting agar hidupmu bisa berubah, mengalami perobosan. Kemudian ayat 18-24, jangan lagi bertengkar, tetapi diberkati. Ayat 18 dikatakan undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Undian di zaman kuno yaitu mencari kehendak Allah. Ada sekali pertengkaran atau tempat kamu mencari pendapat Allah akan menyelesaikan perkara. Terlebih dahulu kita harus mencari pemimpin untuk mengakhiri pertengkaran. Yang penting kita harus menyelesaikan persoalan. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Di sini kesimpulan kata ini yaitu pembangkangan. Kalau temanmu yang baik membangkangimu, sulit sekali untuk dihampiri. Jadi hargailah hubungan. Jangan membuat terpisah. Kalau masing-masing menyelesaikan yang kesalahpahaman, maka palang pintu akan satu persatu diruntuhkan. Kalau kamu tidak menyelesaikan perkara seperti palang puri, gapura itu akan sulit diselesaikan. Dan janganlah berjalan dalam pertengkaran
haruslah akur dengan sesama. Seperti di ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil di bimarnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Di sini, kata-kata hikmat bisa membuatkan orang kenyang, seperti kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menghibur. Kamu akan merasa diberkati. Tahukah kamu mulutmu punya kuasa? Kamu bisa membunuh orang atau menolong orang. Percayakah kamu? Dulu saya mendengar berita, ada seorang anak kecil bersama dengan pamannya, bersama di situ nonton televisi. Mereka berebutan itu remove. Kemudian anak itu berkata, kamu tidak berguna, sangat di rumah, tidak ada kerjaan. Langsung menusuk hati pamannya. Langsung dia melompat bunuh diri. Hanya satu kata bisa membunuh orang lain. Apa kamu kira anak kecil itu ingin membunuh pamannya? Bukan. Tetapi kalau kamu menggunakan dengan menghargai lidah, dengan menggunakan dengan tepat, itu akan membawa berkat. Ayat 22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Di sini mendapatkan istri. Artinya ada istri, kamu diberkati. Asal kamu punya istri, kamu harus sungguh-sungguh berbuat baik terhadap dia, membangun dia, menjadi penolong untukmu, maka kamu sangat diberkati. Hidupmu akan berkenan bagi Tuhan. Jangan bilang istrimu gini. Bagaimana kamu terhadap dia? Dia akan menjadi bagaimana istri untukmu. Seperti istri saya. Dulu saya tidak suka. Saya mengendarai mobil seperti dia yang jadi sopirnya. Pelan, berhenti. Jangan dekat. Saya merasa ribut. Saya sangat menyusahkan saya dulu ya. Tapi sekarang saya tahu dia telah menyelamatkan nyawa saya berulang kali. Saya tabrakan udah berulang kali. Tapi dia tetap bersama naik kendaraan saya, mobil saya, karena salah satu alasan dia khawatir saya mengendarai mobil. Dia di dalam hidup saya menjadi seorang penolong. Sungguh dia telah menyelamatkan saya. Jadikanlah istrimu menjadi penolong untukmu. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Di sini dikatakan orang miskin ini seperti memohon-mohon. Seperti orang kaya menjawab dengan kasar, dengan membentak. Tetapi di sini maksudnya seorang yang miskin setiap berbicara seperti dia memohon. Pada saat dia merasa puas, dia setiap perkataannya sangat punya iman. Sungguh ada. Allah Bapa kita banyak. Kita orang yang menjadi orang kaya, kita berkata-kata haruslah berhati-hati. Kalau kamu tidak memiliki apa seperti perkataanmu memohon-mohon. Ada teman yang mendatangkan celaka, tetapi juga sahabat lebih karib lebih daripada saudara. Kalau kamu punya teman yang akan mendatangkan celakaan. Tetapi kalau sahabat yang lebih karib, ia lebih dari seorang saudara. Kamu harus menghargai apa yang kamu miliki. Kamu harus menjadi orang yang diberkati, menjadi orang kaya. Jangan lagi bertengkar, jadilah orang yang diberkati. Maka hidupmu sangat diberkati. Dan hidupmu selaras, maka kamu akan
diberkati dengan kelimpahan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan, kiranya firman-Mu ditulis dalam lubuk hati kami. Tuhan, hati kami hanya ada padamu.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami seluruh hidup untuk mengikuti Engkau. Tuhan, kiranya hidup kami seperti Engkau. Kiranya hidup kami seperti Engkau. Ya Tuhanku, Engkau berfirman, Engkau dengan mulut-Mu menciptakan alam ini, semesta ini. Engkau menciptakan kami, menciptakan alam dan menciptakan kami dengan mulut-Mu. Ya Tuhan, dengan mulut-Mu, Engkau berfirman dalam ayat Alkitab ini yang menuntun dalam hidup kami. Tapi Tuhan, mulut kami tidak seperti Engkau yang berhikmat. Kami menyerahkan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami menerima hikmat, kata-kata berhikmat, tetapi kami tidak bisa menghidupkannya. Saudara semua di antara kita, kalau hari ini, sampai di Amsal pasal 18 ini, kamu tahu mulut-Mu seringkali mengatakan apa yang ingin dikatakan. Kita sering-sering menyerobot perkataan. Kalau kita juga ada kalanya kita tidak bisa berminta maaf. Bahkan kita sering mendengar kata-kata fitnah. Kita masuk dalam lubuk hati kita bisa menjadi seorang pefitnah. Kalau kamu merasa di dalam mulutmu kamu berulang kali bersalah, bahkan kamu bersalah pada Tuhan, kamu apalagi dalam hubungan kamu merasa Allah tidak memahamimu, demikian juga hubunganmu dengan pemimpinmu. Mulutmu tidak kamu ucapkan, tetapi mulutmu selalu menggerakkan kata-kata. Saat ini kamu datang di hadapan Allah. Kata-kata yang bersalah pada Tuhan kita serahkan pada Tuhan. Kita mengaku kesalahan kita, mengaku dosa kita. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku. Di dalamku banyak sekali merasa benar sendiri, tinggi hati, egois. Pada saat orang lain memandangkan hidup lagi, terlebih lagi dari otoritas saya akan menjelas bukan demikian. Seringkali seperti ada selaput pelindung untuk melindungi diri sendiri. Sangat menyukai muka. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku. Pada saat orang lain belum selesai bicara, maka aku akan menjawab. Sesungguhnya di dalam hatiku aku tidak mendengar. Aku tidak sabar mendengar perkataan orang lain. Saya merasa susah hati. Sesungguhnya di dalam hati penuh dengan keegoan sendiri. Aku harus ngomong, aku harus menyatakan diriku sendiri. Aku tidak sabar di dalam hubungan. Anda merasa tidak dikasihi, tidak mengerti akan sesama. Tuhan, ampunilah aku. Terlebih lagi pada saat orang berbicara tentang kata-kata memfitnah, saya pun ambil bagian. Bahkan aku menghakimi orang lain. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku. Mulutku najis. Mulutku, Tuhan, harus berkata-kata rahmat, kata-kata yang membangun. Tetapi pada saat orang lain membangkitkan kemarahan pada saya, maka amarah saya muncul. Maka saya tidak bisa lagi dengan lemah lembut mengadakan hubungan dengan sesama. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku. Tidak bisa mengakhiri
marah di dalam hatiku. Tuhan, aku orang sering-sering tidak mengandalkan dirimu, hanya mengandalkan diri sendiri, dengan kedarah dagingan mengadakan hubungan sesama. Tuhan, ampunilah aku, tolonglah aku, agar aku lebih banyak lagi mendekat kepada Engkau. Ubahlah aku. Tuhan, Engkau mendengar doa kami setiap orang. Tuhan, orang bebal tidak suka pengertian, mulutnya adalah jerat dalam hidupnya. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang rusak. Kami tidak mau merusak hidup kami. Kami tidak mau merusak mulut kami. Kami tidak mau merusak kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mau menjadikan mulut menjadi jerat dalam hidup kami. Segala kebodohan, kebebalan kami bersalah pada diri sendiri, bersalah kepada Allah dan sesama. Semuanya kami tidak tahu. Kami mengira kami berkata-kata yang benar. Tuhan, ampuni segala kesombongan kami, segala penghakiman, segala pemfitnah yang meneruskan kata menggosip. Tuhan, Engkau ampuni mulut kami di dalam kami. Kami melihat diri kami lebih besar dari orang lain, seperti di ayat pertama, orang yang menyindir mencari keinginan sendiri. Tuhan, kami hanya menginginkan diri kami sendiri, karena kami hanya menginginkan keinginan yang ada di dalam hidup kami, sehingga merusak diri kami sendiri. Tuhan, Engkau berkata perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, seperti sumber hikmat adalah batang air yang mengalir. Saudara semua, apa kamu ingin menerima mulutmu seperti batang air yang mengalir, yang datang dari pohon kehidupan? Bagaimana Allah dengan berfirman, Ia menciptakan langit dan bumi. Saudara semua, apakah kamu ingin menerima? Kamu ulurkan tangan, kita masuk dalam bahasa Roh, kita berdoa mohon Tuhan untuk memberikan batang air yang mengalir, air kehidupan di dalam kehidupan kita, untuk menghentikan semua kejahatan di dalam mulut kita, menerima air kehidupan, menerima sumber kehidupan. Tuhan, mulut kami persembahkan untuk memohon Engkau, tolong kami. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan sumber hikmat-Mu yang mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, hikmat-Mu seperti batang air yang masuk di dalam hidup kami. Engkau kembali mulut kami, hati kami, agar hidup kami yang tak bisa kami kendali, Tuhan memberikan kami kembali, agar hidup kami kembali tenang dan kembali menjadi damai. Tuhan, saudara semua, mari bersama kita berdoa untuk masa lalu, karena mulut kita, karena hati kita, mulut kita, sehingga membuat kerusakan, terpecahnya hubungan. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita serahkan hubungan ini di hadapan Tuhan, karena hanya pada saat kita mengaku keterbatasan dalam hidup kita, kita mengaku mulut kita yang kata-kata yang menyakitkan orang lain, kita kembali serahkan hubungan ini di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan karena dulu mulut kami membuatkan kerusakan sehingga hubungan terpecah dan sehingga hubungan tidak bisa terus berlalu. Tuhan, kami tahu kami sungguh menyakitkan hati-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang mati untuk hubungan. Tuhan, mohon Engkau, Roh-Mu kembali memenuhi kami setiap orang, sehingga perkara ini kami berharap kepada Engkau. Engkau membuat perkara yang baru di dalam hubungan. Engkau perbuat perkara baru dan mengambilkan terobosan sehingga hidup kami lebih melihat akan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Beritahu pada Tuhan, ya Allahku, aku perlu Engkau di dalam hidupku. Tanganku, mulutku, seluruh hatiku untuk menyembah Engkau. Allah Bapa, Engkau satu-satunya Bapa Surgawi yang mengasihi aku, yang menciptakan aku. Karena hanya Engkau kami bisa menyembah Engkau. Engkau adalah menara yang kuat di dalam hidup kami. Karena dari Engkau kami menerima hikmat dan yang kami dalam hidup yang setiap perkataan kami bisa memberkati orang lain dan mempengaruhi orang lain dan menolong orang lain. Kembali kita datang di hadapan Tuhan bersama berdoa. Ikutin saya. Kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Allah Bapa Surgawi yang terkasih, aku mau percaya akan nama-Mu. Karena yang percaya kepada nama Tuhan adalah menara yang kuat bagiku. Di sana aku akan berlari kepadamu. Aku mau datang di hadapan-Mu, menikmati kekokahan yang Engkau berikan kepada aku, menikmati kelimpahan yang Engkau berikan, menikmati berkat yang Engkau berikan kepadaku. Aku mau datang di hadapan-Mu. Aku persembahkan hatiku kepadamu, agar telingaku ku persembahkan untuk-Mu, dan juga aku persembahkan mulutku kepadamu. Allah Bapa Surgawi, aku lera. Aku mau belajar. Aku mau mendengar. Aku mau punya hati yang rendah hati dan mau diajar. Dan juga aku mau berkorban di dalam pengembalaan, di dalam nafas pohon kehidupan di pengembalaan. Aku mau menjadi seorang pengembala.
Aku mau menjadi raja damai di tempatku berada. Tidak ada pertengkaran. Dan juga aku tidak masuk di dalam pertengkaran ini. Bahkan aku mau dipakai oleh Allah. Menjadi penolong bagi orang lain dan hubungan yang baik bagi orang lain. Tuhan, aku berterima kasih dan aku percaya Engkau pasti akan mengangkat aku, memakai aku sebagai anak yang berkenan bagimu dan yang Engkau kasihi. Tuhan, aku berterima kasih mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Kita terima berkat. Tuhan, kami berterima kasih. Nama-Mu adalah menara yang kuat. Kami datang di hadapan-Mu. Kami pasti Engkau selamatkan. Hati yang menderita Engkau pun jaga dan menjaga setiap kami pada saat kami mengalami kehidupan kami. Tuhan, Engkau menyertai kami. Bahkan di dalam hidup kami menerima berkat berkelimpahan dari Engkau. Engkaulah Allah yang berkelimpahan. Segala kekurangan kami akan menjadi kelimpahan, berkat berkelimpahan. Bukalah bendahara surgawi-Mu, curahkan kepada saudara-saudari kami. Kiranya nama-Mu dikuduskan, nama-Mu maha besar, nama-Mu adalah menara yang kuat bagi kami. Kami seumur hidup mengikuti dan menyembah Engkau. Engkau berkati saudara-saudari kami mengalami kelimpahan dan mengalami terobosan dan setiap hari melihat mujizat-Mu di antara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.